Kisah bermula di wilayah kekuasaan kerajaan Inggris. Sekelompok pelaut yang sedang membawa kaptennya ke tepi pantai. Tiba di daratan dua pria yang bernama Edmond dan juga rekannya Fernand yang sedang mencari bantuan. Di waktu yang sama muncul sekelompok tentara Inggris yang sedang berpatroli. Edmond yang berteriak meminta tolong namun karena ia tak didengar, ia langsung menembakkan pistolnya ke atas. Tentara Inggris yang sempat kaget mendengar suara tembakan dari arah Edmond, mengira jika Edmond ingin menembaki mereka. Edmond dan Fernand lalu diserang balik oleh tentara tersebut. Di saat Edmond dan juga Fernand yang sudah kewalahan, untung saja datang Letnan Graypole yang menghentikan anak buahnya. Edmond menjelaskan kepada Letnan Graypole jika mereka dari kapal dagang bernama Pareon. Tadinya mereka sedang dalam perjalanan pulang ke kota mereka Marseille. Akan tetapi kapten mereka yang sedang sakit parah. Maka dari itu mereka mampir untuk mencari bantuan seorang dokter di tempat ini. Edmond dan Fernand yang sedang duduk santai. Mereka bercerita tentang kejadian di pantai tadi. Tiba-tiba mereka didatangi oleh Letnan Graypole yang ingin berbicara dengan Edmond. Sambil berjalan keluar, Letnan Graypole meminta Edmond untuk mengirim surat kepada kenalannya di Marseille. Kenalannya itu bernama Monsieur Clarion. Letnan Graypole memberitahu Edmond untuk mengirim surat ini secara rahasia tanpa ada orang lain yang tahu. Letnan Graypole tak menjelaskan secara detail di mana Edmond akan menemukan kenalannya itu. Ia hanya mengatakan untuk tetap membawanya dan kenalannya lah yang akan menemukan Edmond. Namun Fernand yang tak jauh dari mereka melihat surat yang diberikan kepada Edmond. Malam itu kapten mereka yang sakit parah tak bisa tertolong dan harus meninggal dunia. Keesokan paginya Edmond dan kawan-kawannya yang harus pulang ke Marseille. Mereka pun kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan mereka. Singkat cerita mereka pun akhirnya telah sampai di Marseille. Di Marseille Edmond memiliki seorang kekasih cantik yang bernama Mercedes. Mercedes yang sudah lama tak bertemu Edmond. Ia merasa sangat bahagia mendengar kekasihnya yang telah kembali. Edmond dan kawan-kawannya yang pulang dengan membawa mayat kapten mereka. Mereka lalu disambut oleh pimpinan mereka yang langsung menyuruh mereka untuk menghadap ke ruang kantornya. Di hadapan pimpinan yaitu Monsieur Morel. Danglars merupakan yang paling senior di kapal Pareon. Ia justru menyalahkan ide Edmond karena sudah membawa kapten ke pantai. Akan tetapi Monsieur Morel yang mendengar penjelasan Danglars, ia justru menyalahkan Danglars karena memiliki pangkat lebih tinggi daripada Edmond. Namun ia justru tak ikut untuk membawa kapten ke pantai. Mengetahui usaha dari Edmond yang ingin menyelamatkan kapten mereka, Monsieur Morel lalu mengangkat Edmond menjadi kapten baru pada kapal Pareon. Danglars yang mendengarnya menjadi kesal dan tak terima. Ia lalu pergi dari sana. Edmond merasa sangat senang karena ia saat ini telah menjadi kapten. Dengan rasa bahagia ia segera pergi untuk menemui kekasihnya Mercedes. Di tepi pantai saat menunggu kedatangan Edmond, Fernand yang merupakan sahabat sedari kecil Edmond, ia diam-diam mencoba merayu kekasih Edmond untuk berselingkuh dengannya. Mercedes yang sangat setia tak ingin melakukan hal itu. Ia akan menunggu Edmond untuk menikahinya. Tak lama kemudian muncul Edmond yang datang langsung memeluk kekasihnya. Ketika di sana Edmond memberitahu Fernand dan juga kekasihnya, ia telah diangkat menjadi kapten kapal Pareon. Kabar itu membuat sahabatnya Fernand terlihat hanya sedikit bahagia. Ia pun langsung pergi dari sana. Berbeda dengan Mercedes yang sangat bahagia, ia lalu mengajak Edmond untuk berenang bersama. Edmond yang baru saja merayakan kebahagiaannya bersama sang kekasih, tiba-tiba saja datang petugas keamanan yang datang mencarinya. Tanpa penjelasan apa-apa Edmond langsung dibawa pergi dari sana. Saat ini Edmond diduga telah berkhianat dan sedang diinterogasi oleh Monsieur Villefort. Ia dituduh telah berkhianat karena telah berhubungan dengan petinggi tentara Inggris di pulau kemarin. Edmond lalu menjelaskan jika dirinya hanya ingin membantu letnan tersebut untuk mengirimkan surat kepada sahabatnya yang berada di sini. Ia bahkan tak tahu isi surat itu dan untuk siapa surat itu akan ia berikan. Singkat cerita Edmond lalu dipersilakan pulang dan diantar oleh petugas di sana. Saat perjalanan pulang Edmond malah dibawa ke suatu tempat, di mana ia akan dibawa ke sebuah penjara untuk ditahan. Edmond yang tak terima langsung melawan dan berhasil kabur dari sana. Edmond yang merasa ketakutan lalu mendatangi sahabatnya Fernand. Ia datang berharap sahabatnya itu dapat membantunya. Ia menjelaskan kepada Fernand
jika dirinya dijebak oleh petinggi tentara Inggris di pulau kemarin. Ia berjanji untuk membawa surat tersebut. Namun sayangnya gara-gara surat itu ia malah mendapat masalah. Bahkan ia sendiri tak mengerti dengan isi surat itu. Bukannya mendapat bantuan dari sahabatnya, Edmond malah dikhianati oleh Vernon yang langsung menodongnya dengan pedang. Vernon mengatakan jika dirinya melihat Edmond diberikan surat waktu itu. Edmond yang tak menyangka jika Vernonlah biang kerok atas masalahnya ini. Vernon bekerja sama dengan Danglars sengaja melaporkan Edmond ke hakim ketua. Vernon dan Danglars merasa sakit hati karena Edmond yang telah menjadi seorang kapten. Edmond yang ingin pergi dari sana. Ia malah dihadang oleh Vernon yang tak membiarkannya pergi. Edmond terpaksa bertarung melawan Vernon. Hingga akhirnya datang petugas yang datang menangkap Edmond. Edmond yang sendirian lalu dibawa pergi ke sebuah penjara, di mana tak satupun keluarga bahkan kekasihnya yang tahu jika Edmond dibawa ke penjara. Edmond yang dituduh atas kasus pengkhianatan kepada negaranya. Bahkan ia dipenjara tanpa diadili sama sekali. Dengan kejam Edmond harus menerima kerasnya kehidupan di dalam penjara, di mana Edmond yang baru saja tiba harus menerima siksaan di dalam sana. Saat ini kekasih Edmond yaitu Mercedes. Ia dan keluarganya bertemu hakim ketua sedang mempertanyakan keberadaan Edmond. Vernon yang mempunyai niat jahat untuk merebut hati Mercedes. Ia berpura-pura baik ingin menolong Mercedes untuk menemukan Edmond. Bahkan Mercedes tak tahu jika Vernonlah yang telah melaporkan Edmond kepada Monsieur Villefort. Monsieur Villefort yang seakan menutupi keberadaan Edmond. Ia beralasan jika Edmond telah diserahkan kepada kerajaan. Dengan santainya Monsieur Villefort hanya menyarankan Mercedes untuk melupakan Edmond. Dengan rasa sedih Mercedes harus pergi tanpa mendapat jawaban dari Monsieur Villefort. Vernon yang terus mendekati Mercedes. Ia berjanji jika ia tak menyerah dan akan membantu menemukan Edmond. I will never forget your kindness. Setelah berhari-hari Edmond yang seakan telah hilang entah kemana. Sedangkan kekasihnya yang sudah tak tahu lagi harus berbuat apa untuk menemukan Edmond. Mercedes yang seakan sudah menyerah akhirnya jatuh ke pelukan Vernon. Tak terasa 4 tahun berlalu. Edmond yang terus-terusan disiksa di dalam penjara. Edmond yang merasa putus asa sempat berniat bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya. Suatu ketika Edmond yang sudah terbiasa hidup di dalam penjara. Edmond terhenti dan seperti mendengar suara di bawah lantai. Edmond menjadi sangat kaget melihat lantainya tiba-tiba naik ke atas. Tak lama kemudian muncul seorang pria tua yang keluar dari bawah tanah. Pria tua itu bernama Abe Faria. Ia merupakan salah satu orang yang ditahan di penjara ini. Abe Faria mengatakan selama 11 tahun ia bertahan hidup di sini. Dan sudah 5 tahun ia telah habiskan untuk menggali terowongan. Yang akhirnya tak sengaja ia bisa sampai di ruangan Edmond saat ini. Setelah 11 tahun lamanya, untuk pertama kalinya Abe Faria bisa melihat langit. Edmond yang sudah lama sendirian, akhirnya ia memiliki seorang teman di dalam sana. Abe Faria lalu mengajak Edmond untuk ikut ke ruangannya. Singkat cerita Edmond yang mengetahui rencana Abe Faria untuk melarikan diri. Akhirnya mereka pun bekerja sama untuk menggali terowongan itu hingga bisa keluar. Sebelum berada di sini, Abe Faria menceritakan jika dirinya dahulu adalah sekretaris pribadi. Ia bekerja untuk seorang pria bernama Spada. Namun setelah Spada wafat, ia ditangkap karena dianggap telah menyembunyikan harta kekayaan milik Spada. Beberapa orang yang menginginkan harta itu mengirim Abe Faria ke penjara ini. Mereka menganggap Abe Faria berbohong jika ia tak tahu soal harta tersebut. Di dalam penjara Abe Faria juga menjadi guru untuk Edmond. Ia mengajarkan Edmond tentang ilmu pengetahuan dan juga cara membela diri. Suatu ketika setelah berhari-hari Abe Faria yang sedang menggali terowongan, ia terkena musibah di mana Abe Faria harus tertimpa batu yang jatuh tepat di atasnya. Abe Faria yang sekarat karena paru-parunya tertusuk oleh sebuah batu tajam. Abe Faria menyuruh Edmond untuk mengambil sebuah gambar yang disimpan di bawah batu miliknya. Lalu Abe Faria menjelaskan jika dirinya berbohong kepada orang-orang yang telah mengincar harta yang diceritakan kemarin. Ia benar-benar tahu di mana harta itu berada. Saat-saat terakhir Abe Faria yang sudah tak bisa tertolong.
Ia memberikan peta harta itu kepada Edmond. Ia meminta Edmond untuk mengambil harta itu setelah berhasil keluar dari sini. Abe Faria berharap Edmond dapat menggunakan harta itu untuk tujuan yang baik dan bukan untuk kejahatan. Seorang penjaga yang saat itu datang mengantarkan makanan. Ia tak mendengar suara dari Abe Faria. Ia lalu memanggil penjaga yang lain untuk mengecek ke dalam. Saat tiba di sana mereka melihat Abe Faria yang sudah meninggal dunia. Mereka pun membungkus Abe Faria menggunakan kain. Edmond yang masih berada di bawah terowongan. Ia lalu naik untuk melihat Abe Faria terakhir kali sebelum dibawa pergi. Namun saat akan kembali ke ruangannya, Edmond seakan terdiam dan memikirkan sesuatu. Kepala sipir penjara beserta anak buahnya yang datang kembali. Mereka lalu membawa jasad Abe Faria keluar. Di waktu yang sama seorang penjaga yang sedang memeriksa kamar Edmond. Ia terkejut melihat di kamarnya ternyata bukannya Edmond namun hanya jasad Abe Faria. Edmond ternyata telah menukar dirinya dengan jasad tersebut. Ia berusaha agar bisa keluar dari sana. Saat para penjaga yang ingin melempar Edmond ke dasar laut, Edmond lalu menarik kunci rantai yang dipegang sipir penjara, yang membuat mereka berdua akhirnya terjun ke laut. Edmond yang berhasil melepaskan rantai pada kakinya. Ia lalu naik ke permukaan. Saat di permukaan Edmond melihat kepala sipir penjara yang selamat. Edmond lalu menangkap dan ingin membunuhnya. Pada akhirnya kepala sipir itu harus mati di tangan Edmond. Edmond yang tak sadarkan diri. Ia lalu terbangun dan dirinya yang berada di tepi pantai. Setelah sekian lama akhirnya Edmond bisa kembali pulang. Ia pun sangat bahagia karena berhasil keluar dari penjara itu. Film pun bersambung. Lanjutkan kisah selanjutnya hanya di Arti Movie. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi.